Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Setelah melalui berbagai pertimbangan, maka dengan sulit majelis jemaat memutuskan mengubah model ibadah menjadi ibadah keluarga online hingga pengumuman selanjutnya. Langkah ini diambil sebagai wujud tanggung jawab gereja untuk turut serta menyatakan kasih Kristus dengan meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Selain itu, GKI meyakini bahwa Tuhan menempatkan setiap profesi dengan suara profetisnya. Dan kali ini, Tuhan berbicara melalui profesi medis dengan suara kenabiannya. Ibadah melalui media online Minggu 22 Maret 2020 akan dilayani oleh Saudari Elisa Bernike Sunarko. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan kita. Umat yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan merenungkan tema hidup bersandar pada otoritas Allah. Di tengah krisis dunia dan bangsa ini terhadap virus corona, baiklah kita kembali mengevaluasi percaya kita kepada Allah melalui perenungan kita saat ini. Umat Tuhan, ibadah Prapaskah keempat ini berlangsung karena Allah sang sumber cinta kasih, Kristus Allah yang pemurah, dan Roh Kudus Allah yang penolong memampukan kita. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan beserta saudara. Umat Tuhan yang terkasih, Yohanes 9 ayat 4-5 berkata,
Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Selama Tuhan adalah terang kita, maka tidak ada gelap apapun yang dapat mengalahkan cahayanya. Bahkan dalam krisis sekalipun ketika kita berjuang bersama melawan corona, ada begitu banyak rahmat Tuhan yang bisa kita dapatkan melalui doa. Umat yang terkasih, ketika persoalan datang menghimpit kehidupan kita, dunia yang sering kali kita pandang mampu menyelesaikan segala persoalan dengan segera, rupanya gagal melakukannya. Maka kegelisahan, kepanikan, ketakutan mulai merambah hati kita. Mampukah kita tetap percaya dan mengandalkan Dia di dalam setiap kehidupan kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kehidupan kami, ampunilah kami Tuhan, karena sering kali kami percaya kepada diri kami sendiri. Kami mengandalkan dunia yang mengecewakan kami. Kami melupakan Tuhan di tengah setiap persoalan yang menghimpit hidup kami. Ampuni kami ketika di dalam persoalan berat kami meragukan kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengaku kami ini insan yang lemah. Kami manusia yang jatuh di dalam dosa dan pelanggaran kami secara berulang. Ampunilah kami Tuhan. Namun kami pun percaya Engkau Allah menganugerahkan kepada kami kasih setia dan karunia. Engkau mengampuni setiap kami. Dan Engkau akan menolong kami untuk hidup menjadi manusia yang lebih baik lagi. Inilah diri kami. Kami mengaku di hadapan-Mu. Perbaharuilah hidup kami. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang percaya dan mau berserah kepada Tuhan, Ia telah menyediakan sebuah berita sukacita dan pengharapan bagi kita. Kabar sukacita itu diambil dari Mazmur 23 ayatnya yang keempat, demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan Allah lah yang menjadi perlindungan kita, yang menolong kita dan memperdamaikan kita. Biarlah damai Tuhan senantiasa tinggal di dalam hati dan kehidupan kita. Umat Tuhan, mari bersama saat ini kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah setiap kami anak-anak Tuhan yang sungguh rindu untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Di dalam kerinduan kami yang dalam ini, kami pun rindu mendengar sapaan firman Tuhan bagi kehidupan kami.
Karenanya ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami sungguh boleh memahami firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam hidup keseharian kami. Tuhan, pakai hamba yang lemah ini sehingga mampu berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan sendiri ingin bagikan kepada jemaat Tuhan di sini saat ini. Kami serahkan ya Bapa waktu perenungan kami ke dalam tangan kasih Kristus. Biarlah segala sesuatu yang terjadi adalah yang seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Amin. Umat Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir pada hari Sabat. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 9 ayatnya yang pertama sampai 41 sebagaimana cerita firman Tuhan dalam video berikut. Ketika Yesus sedang berjalan, ia melihat orang yang sudah buta sejak lahir. Guru, dosa siapa yang menyebabkan dia buta? Dosanya sendiri atau dosa orang tuanya? Kebutaannya tidak berhubungan dengan dosanya atau dosa orang tuanya. Tapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Selama masih siang, kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Malam akan tiba. Tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dunia ini, akulah terang bagi dunia. Apa yang dilakukannya? Setelah mengatakannya, Yesus meludah ke tangan dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Ia mengoleskannya pada mata orang itu. Bersihkan wajahmu di kolam Siloam. Siloam artinya diutus. Maka orang itu pergi membersihkan wajahnya, kemudian bisa melihat. Para tetangga dan orang-orang yang sebelumnya melihat dia mengemis bertanya, "Bukankah dia orang yang biasanya duduk meminta-minta?" Dia orangnya. Aku rasa bukan. Iya, hanya mirip saja. Akulah dia. Lalu bagaimana caranya engkau bisa melihat lagi? Orang yang bernama Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya ke mataku, dan menyuruhku ke Siloam untuk membersihkan wajahku. Lalu aku pergi. Dan setelah membasuh wajahku, aku bisa melihat. Di mana dia? Aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang buta itu kepada orang-orang Farisi. Saat Yesus membuat lumpur untuk menyembuhkan kebutaannya, itu adalah hari Sabat. Bagaimana? Orang-orang Farisi itu bertanya bagaimana dia bisa melihat lagi. Dia mengolesi mataku dengan lumpur. Aku membasuh wajahku, lalu aku bisa melihat. Yang melakukannya tidak mungkin dari Allah, sebab ia tidak peduli hari Sabat. Bagaimana mungkin orang yang berdosa melakukan keajaiban seperti ini? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Katamu dia menyembuhkanmu dari kebutaan. Lalu, apa pendapatmu? Dia seorang nabi. Namun para penguasa Yahudi tidak mau mempercayai bahwa dia pernah buta dan sekarang dapat melihat sampai mereka memanggil orang tuanya. Apa ini putramu? Iya. Katamu dia terlahir buta. Lalu bagaimana dia bisa melihat lagi? Kami tahu dia putra kami. Dia terlahir buta. Tapi kami tidak tahu bagaimana dia bisa melihat. Kami pun tidak tahu siapa yang telah menyembuhkannya. Tanyalah dia.
Dia sudah dewasa, dia pasti bisa menjawab sendiri. Orang tuanya berkata begitu karena mereka takut pada para penguasa Yahudi, sebab mereka sudah sepakat bahwa orang yang mengakui Yesus sebagai Mesias tidak boleh lagi masuk rumah ibadat. Itu sebabnya orang tuanya berkata, "Dia sudah dewasa, tanya dia." Untuk kedua kalinya, mereka memanggil orang yang terlahir buta itu. Bersumpahlah di hadapan Allah bahwa engkau berkata benar. Kami tahu orang yang menyembuhkanmu adalah pendosa. Aku tidak tahu apakah dia pendosa atau bukan. Tapi yang aku ketahui, tadinya aku buta. Sekarang bisa melihat. Apa yang dilakukannya? Bagaimana dia menyembuhkanmu dari kebutaan? Aku sudah bilang, tapi kalian tidak mau dengar. Mengapa kalian bertanya lagi? Ataukah mungkin kalian juga ingin menjadi pengikutnya? Mereka menghinanya dan berkata, "Engkau adalah pengikutnya. Tapi kami adalah pengikut Musa. Kami tahu Allah berbicara kepada Musa. Sementara orang itu kami tidak tahu dari mana asalnya." Hal itu benar-benar aneh. Kalian tidak tahu asalnya, tapi dia menyembuhkanku dari kebutaanku. Kita tahu Allah tidak mendengarkan orang berdosa. Allah mendengarkan orang yang menghormatinya dan melakukan perintahnya. Sejak awal mula dunia, aku belum pernah mendengar ada orang yang menyembuhkan orang yang terlahir buta. Jika orang itu bukan dari Allah, ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Engkau dilahirkan ke dunia dengan membawa dosa, lalu mencoba mengajari kami. Dan mereka melarangnya masuk ke rumah ibadat. Ketika Yesus mendengar apa yang terjadi, ia menemuinya. Apakah kamu percaya kepada Anak Manusia? Katakan padaku siapa dia, supaya aku bisa percaya padanya. Kamu sudah melihatnya. Dialah orang yang sekarang sedang bicara denganmu. Aku percaya, Tuhan. Dan dia bersujud di hadapan Yesus. Aku datang ke dunia untuk menghakimi, supaya yang buta dapat melihat, dan yang dapat melihat menjadi buta. Beberapa orang Farisi yang mendengar Yesus berkata begitu, bertanya kepadanya, "Engkau tidak bermaksud mengatakan kami juga buta, kan?" Jika kalian buta, maka kalian tidak berdosa. Namun karena kalian berkata bisa melihat, itu berarti kalian masih berdosa. Demikianlah Injil Yesus Kristus dalam Yohanes 9 ayatnya yang pertama sampai 41. Berbahagialah kita yang mendengar, memelihara, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Selamat dari Minggu, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Adakah di antara kita yang di dalam menjalani kehidupan ini tidak pernah berjumpa dengan realitas penderitaan, persoalan hidup, kesusahan, kesengsaraan? Saya rasa setiap kita pasti pernah berjumpa, mengalami, melihat penderitaan atau persoalan. Bahkan saat ini pun kita sedang berjuang dengan virus corona. Apa yang biasanya muncul di dalam benak kita? Pertanyaan apa yang biasanya muncul ketika kita sedang menghadapi persoalan tersebut? Biasanya ada dua pertanyaan yang muncul, Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan mulai bertanya, mengapa persoalan ini terjadi, Tuhan, di dalam kehidupanku? Dan kemudian kita akan melanjutkan dengan pertanyaan, siapa Tuhan yang bersalah sehingga persoalan, penderitaan, kemalangan harus terjadi dan menimpa kehidupanku? Ini adalah pertanyaan yang umum, pertanyaan yang wajar, dan pertanyaan yang selalu diucapkan. Sering kali kita dengar. Nah, terhadap pertanyaan ini sering kali kemudian kita menjawab bahwa kemalangan, penderitaan, persoalan hidup, semua itu adalah hukuman Allah terhadap dosa dan kesalahan manusia.
Dan pemahaman yang sama ini jugalah yang muncul di antara para murid ketika mereka sedang berjalan bersama gurunya dan kemudian melihat di depan mereka ada seorang yang buta sejak lahir. Bapak Ibu, di dalam perjalanan itu Yesus berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahir. Dan ketika Yesus melihat itu, para murid kemudian bertanya, Tuhan, kenapa dia buta? Salah siapa Tuhan? Dosanya kah atau dosa orang tuanya? Ini adalah sebuah pemahaman umum yang ada juga dalam tradisi Yahudi kala itu. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa sakit penyakit merupakan kutukan atau hukuman Tuhan terhadap dosa dan kesalahan manusia. Oleh karena itu ketika melihat seorang yang buta, seorang yang menderita dengan begitu saja refleks, para murid langsung bertanya, dosa siapakah ini? Tapi bukankah sebenarnya kita tidak sadar bahwa ketika kita membicarakan kemalangan seseorang dan mengatakannya sebagai hukuman Tuhan, akibat dari dosanya, maka sebenarnya kita sedang membuat orang yang berada dalam penderitaan, orang yang berada dalam kemalangan itu semakin menderita dan semakin malang. Ketika kita mengatakan itu adalah karena dosamu, itu adalah teguran Tuhan untuk engkau, itu adalah hukuman yang Tuhan berikan. Bukankah saat itu kita sedang membuat ia semakin menderita? Kita sama sekali tidak hadir dan membawa penghiburan bagi orang itu. Jadi bayangkan Bapak Ibu, betapa orang buta tadi begitu menderita di dalam hidupnya. Ia bukan hanya menderita karena ia sudah buta sejak lahir, tapi ia juga menderita karena ketika ia mengemis, ketika ia meminta-minta, ada banyak orang yang lalu lalang melewati dia. Dan semua orang membicarakan dosanya atau dosa orang tuanya. Dan semua orang mengatakan bahwa kondisinya itu adalah hukuman Tuhan. Penderitaan yang ia alami, kemalangan yang menimpa dia adalah kutukan Tuhan terhadap kehidupannya. Tapi menariknya Bapak Ibu, kalau kita mau memperhatikan reaksi Tuhan Yesus begitu luar biasa. Dengan tegas dan keras Tuhan Yesus menjawab pertanyaan para murid dengan mengatakan, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tuhan Yesus menolak teori yang selama ini mengisi kehidupan kita ketika persoalan itu datang. Kita sering kali merasa persoalan adalah hukuman Tuhan, dosa manusia. Tapi kali ini menghadapi seorang yang buta sejak lahir, Tuhan Yesus katakan, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Artinya apa? Artinya di dalam kehidupan ini tidak selalu persoalan kemalangan adalah hukuman Tuhan. Tapi ada kalanya situasi-situasi sulit itu muncul di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memang mau situasi itu muncul supaya pekerjaannya itu nyata di dalam hidup kita. Dalam kondisi yang malang inilah seperti ketika orang buta ini di dalam kesendiriannya, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus menyapa. Tuhan Yesus mengizinkan persoalan sulit itu terjadi di dalam kehidupan seseorang. Bukan karena manusia ini berdosa dan bersalah. Tapi karena Tuhan ingin pekerjaannya itu dinyatakan. Karena Tuhan ingin orang melihat karyanya. Orang mengalami karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu berhati-hatilah kalau kita ini cepat menilai dan menghakimi sesuatu. Kalau dengan cepat kita mengatakan, oh itu pasti karena kamu berdosa, oh itu pasti karena hukuman Tuhan. Karena ingat, tidak semua kemalangan dan penderitaan terjadi karena hukuman Tuhan.
Jangan terlalu cepat kita mengatakan, orang-orang Kristen yang di Korea dan Italia itu kena corona karena mereka sesumbar, karena mereka menantang Tuhan. Hati-hati. Jangan-jangan kita tidak lebih rendah hati dari mereka. Jangan-jangan Tuhan memang mengizinkan persoalan sulit ini dihadapi oleh semua orang supaya nyata kuasanya di tengah dunia. Karena itu marilah kita ingat bahwa dosa pasti menghasilkan kemalangan. Tapi tidak semua kemalangan merupakan akibat dosa. Dosa menghasilkan kemalangan, persoalan, penderitaan, ya. Tapi tidak semua persoalan, penderitaan muncul karena dosa. Hati-hati. Hati-hatilah ketika kita menilai. Jangan terlalu cepat menghakimi. Jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Karena itu pesan Tuhan Yesus selanjutnya baik untuk kita perhatikan, untuk kita lihat. Setelah katakan bahwa bukan dosanya, tapi supaya pekerjaan Allah itu nyata, Tuhan Yesus kemudian katakan begini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Yang pertama Tuhan Yesus katakan kita. Kita itu mengacu kepada para murid waktu itu. Tapi juga kita Bapak Ibu, umat percaya saat ini. Kita, gereja Tuhan saat ini. Kita. Jadi perintah ini berlaku untuk kita saat ini, sekarang ini. Perintah untuk apa? Mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus menyampaikan ini seolah-olah ada satu kemendesakan. Ada satu waktu yang terbatas selama masih siang. Karena akan ada malam di mana kita tidak bisa mengerjakan apapun. Saat ini Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk mengerjakan bagian yang Ia percayakan kepada kita. Saat ini. Karena itu kerjakanlah. Jangan kita tunda-tunda. Karena waktunya itu terbatas. Karena akan ada masanya di mana kita tidak lagi bisa mengerjakan apapun. Dan karena itu saat ini ketika kita bisa melakukan sesuatu, lakukanlah. Siapa yang diperintahkan Tuhan untuk mengerjakan sesuatu? Semua. Karena itu GKI percaya bahwa setiap orang dengan setiap pekerjaan atau profesinya itu diberi Tuhan anugerah, diberi Tuhan karunia yang kita sebut dengan suara profetis atau suara kenabian. Nah, kalau kita menyadari bahwa setiap orang dalam setiap profesinya punya tanggung jawab anugerah yang sama akan suara kenabian, maka kalau begitu kita juga harus selalu belajar untuk rendah hati dan peka. Kita harus belajar mendengar dari siapa dan apa yang Tuhan suarakan kepada kita. Perintah apa yang saat ini Tuhan mau kita kerjakan. Karena Tuhan pasti menyampaikannya melalui profesi apapun, melalui pekerjaan apapun. Kita harus belajar untuk menjadi seorang yang buta tadi Bapak Ibu. Bukan menjadi seperti orang-orang Farisi. Kenapa? Karena orang yang buta ini tadi, bayangkan, dia buta sejak lahir, ia tidak punya pengharapan. Ia tidak memiliki pengharapan. Belum pernah ada orang yang buta sejak lahir bisa dibuat melihat. Ia ada dalam keputusasaannya, hopeless. Tapi di tengah keputusasaannya itu hadir Tuhan Yesus yang tidak menyalahkan dia. Dan saat itu dia merasa mendapat pengharapan dan dalam pengharapannya itu dia memilih untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Dia memilih untuk tunduk kepada otoritas Tuhan. Dia memilih untuk taat kepada apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupannya, sekalipun ketaatannya itu tidaklah mudah. Barangkali kita katakan, mudah saja. Dia kan orang buta. Dia tidak melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Salah.
Karena sekalipun dia buta, dia bisa merasakan. Sekalipun dia buta, dia bisa mendengar. Sekalipun dia buta, dia bisa mencium. Sekalipun dia buta, dia punya emosi dan ego. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus meludah ke tanah, dan ludahnya itu dioleskan kepada matanya. Dia memilih untuk diam. Bayangkan Bapak Ibu kalau sekarang nih, saat ini kita ketemu sama orang yang buta, kemudian kita meludah ke tanah, dan tanah itu tadi yang kita ludahin tadi, kita aduk-aduk, kita oles ke matanya. Kira-kira apa reaksinya? Marah Bapak Ibu. Walaupun buta dia juga bisa marah ketika kita perlakukan demikian. Dia tahu kalau apa yang dioleskan ke matanya itu bukan sesuatu yang bersih. Belum lagi baunya, nggak ada ludah yang baunya wangi. Dia sangat bisa marah saat itu. Tapi orang buta ini memilih untuk diam. Hanya karena dia punya pengharapan kepada Yesus yang hadir bukan menyalahkan dia, bukan menyalahkan dosanya. Dalam pengharapannya itu dia berserah. Ketertundukannya juga makin nyata ketika sudah diludahin, dioles sesuatu yang kotor. Tuhan masih ngomong, pergi ke kolam Siloam, basuhlah mukamu. Tanpa menawar, tanpa ngomong apa-apa, dia pergi ke kolam Siloam dan membasuh matanya. Ketaatan, ketertundukan kepada rancangan Tuhan adalah pilihan. Apakah kita memilih untuk mau mendengar rancangan Tuhan, otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita dan mentaatinya, atau kita memilih menjadi orang-orang Farisi yang tidak mau mendengar sekalipun mereka melihat karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Orang Farisi ini melihat seorang yang buta sejak lahirnya, orang yang tidak pernah melihat selama hidupnya. Tapi dia masih tidak percaya bahwa Tuhan punya rancangan itu dinyatakan. Dia masih harus memanggil orang ini dan mengajukan pertanyaan 4 kali. Tapi dalam 4 kali pertanyaannya ini, dia tetap tidak percaya. Dia tidak menjadi percaya sekalipun sudah 4 kali ia tanyakan. Karena itu percaya, tunduk, berserah pada kehendak Tuhan adalah pilihan hidup kita. Tuhan sudah menyatakan suara-suara kenabiannya melalui setiap profesi, melalui setiap rekan-rekan kita, bahkan melalui apa yang kita sendiri sedang kerjakan. Tapi maukah kita tunduk kepada rancangan Allah itu? Maukah kita tunduk kepada apa yang Allah sedang ingin kerjakan di dalam kehidupan kita? Bukankah sering kali kita ini lebih sering seperti orang-orang Farisi? Kita terlalu banyak protes. Kita terlalu banyak tidak terima dengan ini dan itu. Bahkan sekalipun kita melihat, kita tetap meragukan banyak hal. Kita mengkritik terlalu banyak hal. Kita tidak mau belajar diam dan mencari kehendak Tuhan. Kita tidak mau belajar mengendalikan diri kita dan menuruti apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Bapak Ibu, kita semua ketahui bahwa saat ini gereja, dunia, bangsa kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Karena virus COVID-19 semakin marak. Dan virus ini meresahkan cukup banyak orang. Hari Kamis 19 Maret, jumlah orang yang terpapar virus ini sudah 309 orang dan jumlah korban meninggal ada 25 orang. Menghadapi situasi yang sulit ini, gereja kemudian mencoba untuk mendengar suara profetis yang muncul dari rekan-rekan dokter. Tidak mudah Bapak Ibu untuk mengambil keputusan ini. Ini bukan sebuah keputusan yang mudah baik bagi gereja ataupun bagi Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimanapun juga keputusan ini harus tetap diambil. Gereja memutuskan untuk mengalihkan model peribadatan kita. Dan karena itu mari kita belajar seperti orang buta.
Mari saat ini kita belajar untuk bersandar kepada otoritas Tuhan. Mari kita belajar untuk mengendalikan diri kita dan diam, berserah kepada Tuhan. Cari tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Untuk sesaat saja. Mari kita coba untuk ikut menyelamatkan nyawa-nyawa yang mungkin terpapar virus ini dan rentan karena memiliki berbagai macam penyakit menaun. Mari kita coba belajar dari tetangga kita Malaysia. Pada hari Kamis hari yang sama 720 orang terkena virus corona. Dan Bapak Ibu tahu 2/3-nya terpapar virus ini karena mengikuti acara tablik akbar. Bukankah ini acara yang memuliakan Tuhan? Karena itu mari kita berusaha untuk menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita. Kita membatasi diri kita untuk menolong sesama kita. Ini bukan soal gereja menang atau kalah Bapak Ibu. Ini soal mencari hikmat Tuhan. Di tengah setiap iman dan harapan kita. Di tengah kondisi sulit yang sedang kita alami. Ini soal mencari hikmat Tuhan supaya kita bisa terus melakukan perbuatan kasih kepada dunia. Supaya kita bisa terus mewartakan kasih Allah dengan menyelamatkan saudara-saudara kita yang mungkin akan terpapar dan rentan, bahkan membahayakan nyawanya. Ini bukan soal gereja yang takut, tapi justru gereja ingin ikut mengambil bagian di dalam pemutusan mata rantai virus ini. Sehingga keselamatan, kesembuhan, kesehatan, pemulihan terjadi pada bangsa kita dan juga pada dunia ini. Mari kita coba belajar untuk menahan diri kita dengan setiap protes-protes kita. Dan mencari hikmat Tuhan di tengah situasi yang sedang kita alami. Bapak Ibu, ada seorang anak kecil, usianya 9 atau 10 tahun, anak perempuan gitu ya. Kalau anak perempuan itu waktu saya kecil saya suka main masak-masakan gitu ya. Kalau udah main masak-masakan disuruh berhenti biasanya enggak mau gitu ya. Main terus gitu. Maka anak ini pulang sekolah dengan sukacita, dia pergi ke halaman belakang dan dia mulai bermain dengan penuh keceriaan. Di bawah sebuah pohon, enak gitu ya, teduh, angin, semilir, enak sekali untuk bermain. Anak ini bersukacita dia bermain. Ayahnya mengamat-amati dari kejauhan. Dan kemudian tiba-tiba ayahnya memanggil anak ini, "Santi, sini, merangkak, jangan berdiri, merangkak kemari nak. Jalan merangkak, ayo cepat merangkak ke sini nak." Kalau biasanya anak kecil disuruh gitu, gak mau gitu ya, apalagi lagi asik bermain. Menariknya anak ini nurut Bapak Ibu. Dia disuruh merangkak, dia merangkak. Merangkaklah dia dengan cepat-cepat, batu-batu yang ada di bawah dia tetap merangkak sampai ke tempat ayahnya. Dan ketika dia sampai ke tempat ayahnya, dia berdiri, dia lihat ayahnya dan kemudian mulailah dia protes. "Papa, kenapa sih? Aku lagi main dipanggil, disuruh merangkak pula. Kenapa? Papa nggak lihat nih sekarang sakit nih loh, Pak. Lututku berdarah. Papa suruh aku merangkak. Kenapa Papa nggak suruh aja aku berdiri, kemudian berlari? Itu lebih cepat dan itu tidak membuat aku sakit, Pak." Papanya cuma diam dan kemudian memeluk anak itu dengan haru. Ketika papanya sudah memeluk anak itu dengan air matanya, dia mulai bisa mengendalikan emosinya. Kemudian dia membalik badan anak itu dan dia katakan, "Nak, coba lihat. Di pohon itu ada ular yang siap mematuk kamu. Bayangkan kalau tadi kamu tidak nurut, kamu sudah dipatuk. Bayangkan kalau tadi kamu berdiri, kamu juga terpatuk. Karena itu ayah mau kamu merangkak. Papa mau kamu merangkak supaya nyawamu selamat." Bapak Ibu, tunduk pada otoritas Allah itu tidak selalu menyenangkan. Kadang prosesnya itu tidak masuk untuk akal kita. Kadang apa yang harus kita lakukan itu tidak mengenakan untuk diri kita. Tapi disitulah iman kita dibuktikan. Apakah di tengah pengharapan kita mau menyerahkan diri kita seperti orang yang buta tadi, nggak enak Bapak Ibu diludahin, disuruh pergi, tapi dia mau untuk tenang, diam, dan melakukannya. Mari kita belajar untuk
mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus kita. Mari kita belajar untuk menundukkan diri kita kepada rancangan Allah, bukan rancangan kita. Banyak hal tidak bisa kita pahami, banyak hal memunculkan protes kita, banyak hal memunculkan dilema di dalam hati kita. Mari kita belajar untuk tunduk, berserah, mencari rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, bukan rancang dan kehendak kita. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami rindu berdoa untuk persoalan yang sedang kami hadapi bersama sebagai bangsa Indonesia. Engkau tahu Bapa bahwa belakangan ini, pada waktu-waktu ini, kami berjuang melawan penyebaran virus COVID-19 yang cukup mengkhawatirkan dan meresahkan. Karena itu Tuhan, kami mohon, Tuhan boleh menolong setiap kami, setiap warga negara,
setiap umat percaya, sehingga kami boleh memiliki ketenangan di dalam hati dan jiwa kami. Dan di dalam ketenangan itu kami boleh memiliki iman percaya. Kami boleh memiliki pengharapan yang kami letakkan kepada Tuhan yang mengasihi kami. Ajarkanlah kami Tuhan di tengah situasi yang sulit ini, untuk boleh mencari rancangan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, sekalipun berat, ajar kami untuk boleh tunduk kepada kehendak-Mu dan melakukan apa yang menjadi panggilan kami untuk kami kerjakan. Beri kami hati yang peka, telinga yang dengar-dengaran, sehingga kami mau mendengar dan peka terhadap suara kenabian yang Tuhan anugerahkan melalui saudara-saudara kami yang bekerja di bidang medis. Kami rindu berdoa untuk setiap saudara kami yang saat ini berada pada garda terdepan menolong setiap masyarakat yang terpapar virus corona. Baik dokter maupun perawat, maupun setiap orang yang ada di rumah sakit dan bekerja keras untuk keselamatan, kesembuhan banyak orang. Tuhan berikanlah kekuatan dan kesehatan. Tuhan jagailah mereka. Tuhan tolonglah mereka sehingga boleh terhindar dari setiap mara bahaya. Sehingga memiliki semangat dan sukacita di dalam melakukan tugas panggilannya sebagai dokter, perawat, dan setiap orang di rumah sakit. Sehingga boleh melayani setiap orang yang sakit dan kehilangan pengharapan dengan sukacita dan hadir membawa pengharapan. Tolonglah juga pemerintah kami ya Tuhan, sehingga pemerintah boleh hadir bagi warganya dengan penuh ketenangan. Pemerintah boleh memberikan informasi yang tepat, boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, sehingga virus ini sungguh boleh segera diatasi. Sehingga persoalan ini sungguh boleh segera pergi dari bangsa dan negara kami, dari kehidupan kami, juga dari dunia ini. Ketika saat ini pemerintah melakukan kebijakan untuk social distancing, Tuhan tolonglah setiap kami. Sehingga sekalipun tidak mudah, kami boleh belajar untuk mematuhinya. Dan dengan demikian kami boleh membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Kami serahkan diri kami, gereja Tuhan, keluarga kami, juga pemerintahan kami, bahkan pemerintah dunia ini, ke dalam cinta kasih Kristus. Sehingga setiap orang boleh bergerak bersama mencari hikmat Tuhan untuk melawan virus corona yang meresahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin. Marilah kita menaikkan ucapan syukur kita melalui persembahan yang didasari dengan pesan firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer ke rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00 801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, bulanan, atau persembahan syukur lainnya.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat baik bagi kami. Engkau melindungi dan menyertai kami. Ajari kami terus percaya kepada Tuhan. Dan melalui kepercayaan itu Tuhan, kami memberikan persembahan kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Berkati persembahan yang sudah kami persembahkan melalui transfer ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan di gereja kami. Tuhan juga berikan hikmat bagi yang mengelolanya, supaya digunakan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan persembahan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan dalam persekutuan bersama dengan keluarga kita masing-masing, ingatlah bahwa Allah berkuasa mengubah segala sesuatu. Ia mampu menggunakan segala peristiwa untuk karyanya yang ajaib. Percayalah kepadanya dan teruslah berpengharapan. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Allah yang ajaib. Tunduklah pada otoritas Allah dan patuhilah Dia dalam segala lakumu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa Sang Pencipta melindungi kita dalam naungan-Nya. Yesus Kristus Sang Penebus melingkupi kita dengan karya kasih abadi. Dan Roh Kudus Sang Pembimbing memampukan kita untuk memahami dan berjalan dalam rancang kasih Allah dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin.
Sebab